Sebagaimana adanya kami hari ini, semua yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan, supaya genaplah sukacita kami dan genaplah gerejamu untuk menyongsong kedatanganmu yang kedua kali. Dengan penuh syukur dan sukacita kami bersambut Engkau Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yesus datanglah. Mari kita sambut kedatangannya. Kita sambut dia dengan penuh sukacita. Tuhan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh haus, kami ingat Engkau ya Bapa. Rindu bersamamu Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dan saya juga mau menyapa yang ada di Zoom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Selamat beribadah buat kita semua. Biar pagi hari ini kita boleh memberi yang terbaik buat Allah kita. Mari boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setiamu tidak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan November Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
hadapan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah Tuhan di tempat ini. Engkau berkuasa, Engkau bertahta di tempat ini atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, yang akan membawa kami boleh lebih lagi menikmati setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam ruangan ibadah ini dan juga Bapak pada Ibu yang ikut ibadah ini melalui online, mari kita sama-sama perkatakan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setakut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panahnya terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hingga ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menemukannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Kita akan katakan Pentakosta ketiga. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa,
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan Voice of the Pentecost. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi
atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, seberapa banyak yang diberkati dengan Voice of the Pentecost, boleh lambaikan tanganmu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Boleh lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan buat saya. Boleh lihat kiri kanannya. Iya, haleluya. Kita berfellowship sebentar. Haleluya. Haleluya, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya, baru sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita. Tak terbayang kebaikan-Mu ya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak dibanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah
di tempat ini? Yang mau katakan yes. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan kuat dalam kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita bernyanyi buat Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yang memuji Tuhan dengan senang hati, apabila dikatakan haleluya. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar semua yang bernapas memuji Tuhan. Kita yang mau memuji Tuhan, sorakan haleluya. Woo! Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Engkau yang terdahsyat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh membawa penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Persembahan ini akan diperuntukkan untuk acara Natal kita nanti pada tanggal 18 Desember. Biar setiap kita boleh menabur untuk acara perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga kami membawa persembahan kami
Biarlah persembahan yang terbaik Tuhan yang kami bawa ke hadapan-Mu, persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan ini Tuhan, kerajaan-Mu semakin ditegakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan beri persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Seberapa banyak yang hari-hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu mungkin mudah mengatakan Dia baik kalau hal-hal yang kita alami adalah baik. Tapi saat kita mengalami hal-hal yang sukar, masihkah kita bisa berkata Dia baik? Saya percaya kita yang berpengharapan sama Tuhan bisa mengatakan bahwa Dia baik. Lewati badai pencobaan apapun, Tuhan itu baik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
kami butuhkan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Di hadirat Tuhan ada mujizat Tuhan. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Hadirat memberi kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Yesus, Yesus. Kau mendengarkan seruan kami ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus penolong kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu
Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Yesus, Engkaulah sumber kedamaian itu. Semuanya karena Engkau dan tentang Engkau, karena Engkau yang layak. Terus bertahtalah di tempat ini ya Tuhan. Engkau mengenal hati kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami butuh Engkau buat kami memahami. Jamah kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Berkuasalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sayang sama Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk sejenak. Shalom kekasih Tuhan. Luar biasa, nggak terasa ya sudah penghujung tahun ya. 1 bulan lebih kita akan mengakhiri tahun ini. Detik-detik akan kita mengakhiri tahun ini. Ya, tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala beserta seluruh pengerja di tempat ini yang sudah mempercayakan saya melayani Tuhan dari pagi sampai sekarang. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan sekali lagi saya mohon
kerjasamanya kalau 5 menit atau 10 menit mau selesai waktunya kasih tahu ya, kasih tahu supaya nggak kelewatan. Nanti kalau kelewatan kasihan yang punya acara ya. Roh Kudus itu bebas tapi sopan. Amin. Roh Kudus itu tertib, bisa diajak kerjasama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sambil berdoa, Tuhan di penghujung tahun ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya sampaikan, khususnya umat Tuhan di tempat ini. Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Percayalah bahwa teladan yang sempurna dalam kehidupan ini hanya Yesus. Amin. Bagaimana bisa tahu teladan yang sempurna kalau kita nggak baca Alkitab? Semua manusia itu bisa mengecewakan. Amin. Ada batasnya. Jadi patokan role yang kita lakukan itu ada teladan Yesus. Hari ini kita mau belajar teladan Yesus, apa yang dilakukan. Kita mulai introspeksi sampai sejauh mana kita lakukan seperti Yesus lakukan. Kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Saya baca ayat 32, kasih Tuhan baca bergantian ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Masih 40%. Masa kita kalah sama prajurit dunia ya? Kalau serentak kan enak dengernya ya, benar nggak? Seneng. Kita kan prajurit sorga, harus lebih lagi. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau memang penurut tapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, terima kasih. Karena saya dikasih waktu sedikit, saya akan coba sesingkat mungkin. Jadi saya mohon jangan ada yang melayang-layang pikiran. Terkadang seorang hamba Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan, walaupun matanya ke depan, tapi pikirannya bisa melayang-layang. Tapi seorang hamba Tuhan bisa kerasa. Ini yang konsentrasi, yang ngelamun, pikirannya ke sini. Amin. Tapi matanya ke depan nih, pikirannya melayang-layang, hatinya melayang-layang. Nah, Roh Kudus itu maha tahu, nggak bisa dibohongi. Colek kanan kirimu, katakan serius dong sama Tuhan. Setengah jam aja deh. Ayo lagi colek, serius sama Tuhan, sebentar aja. Nah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nanti kalau saudara suatu saat di depan dan tuntunan Roh Kudus bisa kerasa. Roh Kudus nggak bisa dibohongi. Mau tamanya amin, amin. Tapi hatinya, yes. Tapi pikirannya, udah masak belum ya? Abis ini mau kemana ya? Nah, amin. Tapi hatinya ragu-ragu. Nah, apalagi saudara yang menerima firman Tuhan,
Apa enggak bisa kerasa? Kalau pengalaman saya ketika menyampaikan firman Tuhan ini seperti kayak pedang dia meluncur, tek, tek. Saya merasakan. Tapi kalau ada di antara kita yang enggak menerima, itu mental. Kan enggak perlu saya kasih tahu. Saya, ini orangnya. Nanti, ini pendeta nyinggung saya. Besok enggak usah ke gereja lagi deh. Nah, saudara kalau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, akan diberikan berkat. Mau yang terbaik buat Tuhan? Ya, amin. Nah, kan gini enak Bu Gembala. Oke, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, kita melihat salah satu teladan yang Tuhan berikan selama yang ada di dalam dunia ini, yang harus kudu bahasa Betawinya kita lakukan adalah teladan apa yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Tuhan melakukan contoh, yaitu dia komitmen. Lagi colek, jangan keras-keras, nanti dimarahin sama Ibu Gembala. Komitmen yuk. Ayo kanan kiri, depan belakang. Jangan tembok. Apa jangan-jangan kanan kiri nggak ada orang nih? Belakang depan coba, ayo nggak apa-apa. Yang penting paling sedikit 2 orang deh. Ayo komitmen. Ayo bang, boleh bang. Kan nggak nyampe saya ke situ. Bang, komitmen kanan kiri. Nah, kan pakai masker sekarang ya. Ya oke, jangan terlalu serius. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Teladan yang Tuhan berikan itu komitmen. Komitmen apa? Secara singkat, komitmen itu adalah keterikatan. Komitmen itu apa? Bahasa Indonesia dikatakan tanggung jawab. Dan komitmen itu terjadi nggak cukup sekali, 2 kali melakukan yang sama. Itu namanya komitmen. Di mana Yesus memberikan contoh komitmen? Di situ dikatakan secara singkat, kalau saudara baca, 3 kali melakukan yang sama. Benar apa benar? Yesus melakukan yang sama, mengulang kembali, yaitu apa? Ngerumpi. Apa di situ? Nongkrong. Apa yang dilakukan yang sama? Hah? Baca Alkitab? Loh, doa. Di mana ayatnya, Bu? Segera yuk. Di mana berdoa? Hah? Yuk kita baca. Kita baca ayat yang ke 39. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tiga kali Tuhan melakukan yang sama. Doa. Padahal Tuhan sedang melakukan tanggung jawab yang berat, yang susah, sebuah penderitaan, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dianiaya. Dia tahu, dia merasakan sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sebentar lagi dia akan disalibkan. Dan bahkan sebentar lagi dia akan meninggalkan bumi ini. Kasarnya mati. Secara manusia nggak mampu, nggak kuat. Bahkan peluhnya pun seperti tetesan darah. Dia nggak melakukan hal yang salah. Dia benar, tapi karena dosa dia disalahkan. Dia melakukan yang benar, tapi karena kesalahan kita dia menanggung semuanya, tanggung jawab. Yang dia lakukan tidak lari, tidak kabur, tidak menyalahkan siapapun juga. Yang dia lakukan yaitu dia berdoa menghadap Bapa di surga. Jikalau engkau berkehendak, biarlah cawan ini berlalu. Dia tahu sumber pengharapan ada kepada Bapa di surga. Dia melakukan yang sama, dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Pertanyaannya, dia bisa menyelesaikan tanggung jawab apa enggak? Halo, masih bersama dengan saya? Ada orang enggak ya? Apa tembok semuanya? Kan di sini ada pertanyaannya. Dia bisa menyelesaikan tanggung jawab apa enggak? Hah?
Bisa. Di situ ayatnya ada kerinduan. Dia mau menyelesaikan tanggung jawab karena tantangannya, karena penderitaannya. Dia harus lakukan ini. Akhirnya apa? Dia lakukan yang sama. Yang namanya apa? Komitmen. Komitmen itu mengikat diri dan bertanggung jawab. Oke, secara singkat. Saya sambil berdoa. Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus komitmen? Biasanya manusia kalau mengambil keputusan, kalau ingin sesuatu harus ditimbang-timbang. Benar nggak ya? Timbang-timbang. Mana rugi? Mana untung? Mana berat? Mana mudah? Mana susah? Nah, kalau enak, kalau nyaman, dia lakukan. Secara cepat. Boleh bantu? Ibu Gembala ya mau baca. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau Ya, kehendaki. terima kasih. Di sini dikatakan, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Yang pertama, secara singkat, perhatikan baik-baik. Penting gak kita komitmen? Ketika, tunggu dulu. Tukeran sama saya jadi konsumennya. Di sini skenario di sini skenarionya ya. Penting gak kita melakukan yang sama di hadapan Tuhan? Yang pertama, ketika seseorang melakukan komitmen terutama kepada Tuhan, di sini saya tulis Tuhan pun punya kerinduan. Yang pertama, saudara bisa tulis, bisa hafal. Yang pertama, ketika seseorang itu sedang mengkawal jawaban atau keinginan doanya di hadapan Tuhan. Amin. Boleh Pak Hendra tolong baca secara cepat referensi ayatnya, Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ini contoh seseorang yang mengawal doanya. Boleh Pak Hendra? Ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan bersungguh secara manusia nggak mungkin hujan, orang musim kemarau, tapi karena dia sungguh-sungguh komitmen, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Pasti semua orang punya kerinduan, punya harapan, punya doa. Teruslah engkau komitmen. Ketika engkau komitmen melakukan yang sama, engkau sedang mengawal doa. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan, selama itu memuliakan nama Tuhan, percayalah indah pada waktunya. Pasti Tuhan jawab. Kalau nggak dijawab, sobek aja nih Alkitab. Ya dan amin. Kesaksiannya, saya sudah cerita sama Ibu Gembala. Saya melayani Tuhan di Rayon 1G. Selama kurang lebih 12 tahun, saya sebagai anak, sebagai cabang pengembalaan di pos PE yang kecil sekali, mengharapkan dong pemimpin itu berkunjung di tempat saya. Karayon lah. Saya terus berdoa, saya berharap. Saya coba dengan berbagai macam cara. Alasannya apa? Sibuk, ya kita maklumin. Tapi apa? Ya dan amin. Tiba-tiba saya nggak undang, saya nggak apa-apain. Kemarin WA intinya gini, Pak Ruben, Karayon kita, Pak Yonos Raja Guguk, Pak Ruben,
besok saya mau khotbah di tempat Bapak. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan sambut menggetarkan hatinya untuk menjawab permohonan doa saya. Amin. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, naikkan terus permohonan doamu. 10 tahun kurang lebih saya menantikan janji Tuhan. Saya latar belakang dari keluarga ya broken home. Bapak saya, ibu saya Kristen. Pisah. Gimana rasanya ketika anak itu di tengah-tengah keluarga yang pisah? Gak enak. Saya nunggu janji Tuhan. Saya sekolah Alkitab, saya khotbahin setelah selesai dengan berbagai macam cara. Gak mempan. Susah ketemu. Tapi saya belajar komitmen. Terus mendoakan, terus berdoa. Tuhan tolong pulihkan keluarga saya. Tuhan janjimu begini terus. Saya gak henti-hentinya. Tidak hanya cukup berdoa secara pribadi, minta doakan para hamba-hamba Tuhan, doain saya dong. Selain saya mendoakan, didoakan juga. Tolong Tuhan, tolong. 10 tahun lebih baru Tuhan jawab. Bapak saya ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Melayani. Amin. Dulu saya ngontrak itu 10 kali pindah-pindah, masih SD, bawa barang-barang berat. Masih SD loh. Bawa kursi, bawa lemari, bawa pokoknya barang-barang berat lah. Pindah jauh-jauh, namanya kontrakan, gak dapat gaji, diusir, sampai dibakar, pindah. Bagaimana anak SD? Tuhan kau begini, tapi saya berdoa. Saya pengen melihat 10 tahun secara manusia. Tuhan bohong, mana janjimu? Gak ditempati, katanya bertempat mana. Tidak. Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang saya sembah, dia itu nyata. Amin. Dengan caranya Tuhan, enggak berantem, malah tangis-tangisan. Bapak ibu saya ketemu tangis-tangisan, saling rendah hati, dipulihkan. Bahkan saya dikasih rumah, bukan saya, bapak saya dikasih rumah. Bapak saya dikasih rumah, jadi enggak ngontrak lagi. Rumah sendiri. Walaupun sederhana, tapi yang penting sendiri, gak ngontrak lagi. Janji Tuhan ya dan amin. Satu keluarga diselamatkan, jadi berkat. Jadi ketika seseorang itu komitmen melakukan yang sama, gak usah mikirin apa kata orang, gak usah dengar, gak usah terpengaruh, gak usah bingung. Hanya engkau dengan Tuhan. Amin. Pokoknya gak dihargai, bodoh amat. Kasarnya emang gue pikirin. Pasang aja kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Tahu ya gimana kacamata kuda? Bentuknya gimana? Nah, gak usah tengok kanan tengok kiri, depan aja, lurus, fokus aja terus. Ya bener gak ya? Kayaknya kendor, lakukan yang sama, kembali lakukan yang sama. Yang Tuhan inginkan, otomatis doamu dijawab. Tidak ada yang mustahil, sesulit apapun. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Karena berjalan terus secara singkat, yuk kita lihat yang kedua, ayat 37 sampai 39. Boleh bantu saya baca? Ayo, bantu saya baca. Sekarang cewek. Boleh bantu saya baca? Perempuan? Waduh, apa tunggu satu lembar di sini? Merah. Ayo siapa yang mau baca satu lembar? Kan gak mungkin, bener gak? Kan semuanya prajurit Kristus, amin? Siap gerak, amin? Ya silakan baca. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika
39 sampai 39 aja, Bu. Di sini saya ambil kesimpulan ayat 39, nanti saudara baca di rumah. Referensinya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai 11. Di situ saya ambil kesimpulan ketika seseorang melakukan yang sama di hadapan Tuhan, komitmen, bertanggung jawab, mengikat kembali, maka orang itu sedang membentuk karakter. Jadi karakter kalau muslim salah lebih berubah. Power Rangers, ada baca hitam. Wah, berubah. Enggak begitu. Salah, mengajar orang itu salah. Wow, penyembahan langsung berubah. Enggak. Kita kecuali kalau habis penyembahan kita dipanggil Tuhan, ya itu selesai. Kita masih menjalankan kehidupan sehari-hari, melakukan yang sama. Jadi ketika kita belajar komitmen, kita sedang membentuk karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang seperti inilah salah satu persembahan yang indah, yang harum di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Percuma engkau memberi berjujut, bermil-mil. Percuma engkau memiliki suara yang bagus, pengetahuan yang pandai, yang hebat, kalau engkau tidak memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, semua di hadapan Tuhan itu nol. Amin. Karakter itu sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Karakter yang baik dan indah adalah orang itu layak masuk di dalam kerajaan surga. Emang ada di surga itu yang jahat? Gak ada kan? Semua yang baik. Ketika kita membangun karakter yang baik, kita sedang mempersiapkan diri untuk layak masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ayo, gak apa-apa suara 5, suara 6. Ada gak ya suara 5, suara 6? Gak ada suara 4. Gak apa-apa, udah serak, becek, males, gak apa-apa. Kalau memang itu kau bisa, engkau sudah berusaha mengupgrade, melakukan yang terbaik, memang apa ini adanya. Kau melakukan sesuatu yang begitu, nggak apa-apa. Yang penting engkau memiliki karakter yang berkenan di hadapan. Amin. Engkau melakukannya, itu menjadi berkat buat Tuhan. Amin. Tapi kalau orang yang melihat, aduh, habis nggak ada dia sih, sepi. Habis begini sih, akhirnya apa melihat kanan kiri seperti tadi kacamata kuda, ya sudah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau nggak ada Tuhan-Tuhanan ya Tuhan-Tuhan aja deh. Wah, dulunya engkau serius mendukung, tapi ketika engkau melihat figur, nanti dulu deh. Engkau serius, ya nggak ada si dia, nggak rame, nggak ada si bejo, jadi WL, sepi. Loh, kok datang ke gereja mau bejo atau mau ketemu Tuhan? Engkau melayani Tuhan mau lihat siapa? Kau datang ke gereja kan karena Tuhan. Mau ketemu Tuhan, amin. Siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya, apapun keberadaannya, kalau motivasimu benar, komitmen kembali, maka engkau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun badai silih berganti, ada goncangan, ada masalah, seperti halnya Petrus seperti Yesus gak kuat, tapi dia lakukan komitmen yang baru. Engkau sudah membentuk karakter yang baik. Amin. Pastinya menjadi berkat buat orang sekelilingnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, cepat kayaknya ya. Ayat yang 40 sampai 42. Kita baca sama-sama ya. Ayat 40 sampai 42. 3, 2, 1. Dan percaya kepada Tuhan yang menemani mereka sedang tidur. Mereka sudah berani dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, cukuplah saatnya sudah tiba. Biar manusia diserahkan ke tangan orang-orang. Bangunlah
Ya, yang ketiga, saudara di sini. Bareng-bareng murid-muridnya dengan Tuhan, benar nggak? Nah, ketika jam-jam 5 watt, ketika jam-jamnya saatnya tidur, padahal di depan itu ada tantangan, ada masalah, ada gonjang, ada sesuatu. Tuhan ajar, ayo kekuatanmu itu berdoa. Kasarnya bahasa gaul saya, guru udah 5 watt ini, udah capek nih, habis nyuciin punya orang 5 ember. Gak tahu sih guru, kenapa? Lembur nih, lembur. Setumpuk itu, gak tahu sih guru, depan itu besok lagi mau ujian. Capek. Bingung guru. Sebentar ya guru, 5 menit aja. Itu bahasa gaulnya saya. Tapi lihat hasilnya. Ketika ada goncangan, yang menerima goncangan, yang kalah muridnya atau gurunya? Hah? Muridnya apa gurunya? Gurunya apa muridnya? Nah, bingung kan? Coba besok kasih kopi di depan, seger lagi nanti. Ya kan? Langsung jawabnya yes. Siapa yang kalah menghadap goncangan? Gurunya apa muridnya? Apa yang dilakukan muridnya? Sekali-kali kayak anak sekolah minggu Bu ya. Gak apa-apa, biar tulus kita, biar jujur. Anak sekolah minggu kan jujur, gak aneh-aneh. Muridnya menyangkal. Petrus mau ngomong, sampai nyawa kasarnya aku bisa berikan kepadamu Tuhan. Aku bela engkau, kasarnya seperti itu. Tapi ketika ada goncangan, ada tantangan, mana janjinya muridnya? Mana asbun, tahu asbun? Mana dulunya? Yes, hari Minggu ke gereja, ibadah. Yes, hari Senin doa. Yes, hari Selasa KKR. Yes, rumah doa. Senin sampai Minggu ke gereja aja, tinggalnya ibadah. Tinggal di situ hari Minggu sampai dari Senin sampai hari Minggu. Karena semangatnya yes, buat Tuhan, hati itu buat Tuhan. Saya banyak melihat awal-awalnya yes, ketika dikasih kepercayaan sama Tuhan, anak satu, Tuhan kok tahu karena gue lagi hamil. Ini saya dengan konseling loh ya ibu-ibu ya, karena saya belum pernah bilang nggak pernah hamil ya. Saya bilang saya ketawa ya, Tuhan kok tahu saya lagi hamil, nanti aja Tuhan ke gerejanya ya. Mulai anak satu, habis itu anak kedua, bukan bawa. Saya capek nih, sibuk ngurusin anak. Rewel ya, anaknya 10 kali ya, banyak banget ya, iya kan? Bukan bawa, boleh ya sebulan 2 kali. Saking baiknya ibu gembala, nggak apa-apa. Maaf ya bu ya, nggak apa-apa. Silakan aja, saya mengerti kok. Mulai habis anak 2, berapa lagi? Anak 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Haleluya! Sebelum nikah, ketika dikasih kepercayaan tanggung jawab sama Tuhan, anak 1, anak 2, anak 3, lama-lama jadi hal apa? Haleluya dadah. Dulu gak ada kerjaan Tuhan, saya berikan hati ini. Saya tangkap nih, ada beberapa panah-panah yang kena. Gak apa-apa Tuhan, jangan. Tuhan, saya mau Tuhan, saya berikan hati saya, dompet saya sepenuhnya untuk Tuhan. Asalkan kau menjawab, saya mau pekerjaan ini Tuhan, saya mau ini Tuhan. Oke, engkau anakku, masih baik, oke. Nih, kasih jawaban. Gak selamanya baik kan? Sekali-kali remaja, pemuda, ayo. Mulailah, dulu gajinya di bawah UMR 2 juta. Wih, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Pak Hendra, apa saya siap Pak Hendra? Walaupun pas-pasan. Oke, gak apa-apa nyapu. Oke, nyapu ayo. Wah, luar biasa, luar biasa. Ada yang kena beberapa, gak apa-apa. Luar biasa. Mulailah. Dari 2 juta UMR, Bekasi itu 5 jutaan kalau nggak salah. Wih, menggiurkan. Bu,
Perpuluhan Bu. Saya ini di luar skenario saya loh. Tadi saya nggak begitu nggak. Nih Bu lihat perpuluhan Bu. Wis, puji Tuhan luar biasa. Wis, kantornya kamu naik jabatan. Direktur. Apalagi? Presiden. Oh, presiden jangan presiden RI ya, bukan. Apalagi? Hah? Komisaris. Wes. Walaupun komisaris yang perusahaan kecil, pokoknya model lah komisaris. Hah? Pengalaman lah pokoknya. Nah mulai naikkan gajinya. Wih. Akhirnya apa? 8 juta, 10 juta. Bu Gembala. Dulunya haleluya. Lama-lama lupa. Bu nggak tahu sih. Besok nih. Hari Minggu nih. Gak bisa ini. Besok ini. Bonus nih, bonus. Loh, engkau nyawa hidup dari siapa? Lupa. Napas yang kita miliki itu dari siapa? Dari Tuhan kan? Amin. Wah, mulai jabatan. Lama-lama sibuk terlena. Akhirnya apa? Yang dulu kasih mula-mula, cinta mula-mula, karena kenyamanan, karena berkat. Akhirnya apa? Mulai tanggung jawab engkau melepaskan. Pak Hendra harus tahu dong saya. Harus tahu dong. Jabatan udah naik nih. Kan banyak itu yang pintar-pintar. Suruhlah mereka. Pak Hendra, hanya kita berdua ya. Nanti mau makan di mana Pak? Pak Hendra nomor rekeningnya berapa Pak? Tenang aja Pak. Ini banyak kejadian. Akhirnya apa? Engkau tidak lagi komit. Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan ambil apa yang kau miliki? Beneran? Apa tunggu terseok-seok dulu? Nyawanya separuh. Apa tunggu? Separuh kayak gimana ya? Belum pengalaman soalnya. SU ya. Saudara, komitmen adalah melakukan yang sama. Yang seperti kau lakukan apapun, walaupun meskipun itu yang terjadi, siapapun, engkau melakukan yang sama. Tuhan akan hormat kepadamu. Aku bangga kepadamu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang ketiga dong, poin yang 3. Orang yang melakukan komitmen, saya tulis di sini adalah orang itu sedang membangun benteng pertahanan. Coba salah seorang pria yang keras bacanya secara singkat. Mazmur 55 ayat 23. Cepat. Kalau bisa anak muda. Mazmur 55 ayat 23. Ayo anak muda, boleh anak muda? Sini orang tua semua ya, umah semua ya? Enggak, masih ada hitam semua nih rambutnya nih. Ayo bapak ini boleh abang, ayo bang, boleh bang. Silakan bang, makasih bang. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Tetapi engkau ya Allah, bukan. Mazmur 55 ayat 23. Benar? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Menyerahkan kepada Tuhan itu komitmen terus. Dia tidak cukup hanya memelihara, tapi apa? Tidak dibiarkan orang benar itu goyah. Saya mau tanya sama saudara, umur setan, umur iblis, lebih tuaan mana? Kita apa saudara? Iblis apa saudara? Apa? Suara kan jadi semangat ya Bu. Umur kita dengan iblis, dengan setan, kalau bahasa Bataknya ya, bolis kali ya. Si bolis, ya orang Jawa. Si bolis itu lebih tuan mana? Si bolis. Jadi artinya apa? Dia tahu kelemahanmu. Di titik mana dia akan coba ganggu. Dia coba akan mungkin mengungkit kembali masa lalumu. Nah, saya nggak tahu nih. Ada sesuatu masa lalu nih. Dia coba mengungkit masa lalu.
melakukan yang sama, apapun serangannya, apapun godaannya, apapun itu tidak akan membuat engkau goyah. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Engkau tetap sama. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani. Tapi kalau engkau tidak komitmen, engkau sudah membuka benteng pertahananmu, sehingga kau mulai goyah, kau mulai khawatir, kau mulai bingung nyalain, kau mulai lihat figur orang, kau mulai lagi gak fokus. Tapi ketika engkau melakukan hal yang sama, engkau sudah membangun benteng pertahanan. Siapa yang rindu keluargamu terus dipulihkan, diberkati? Angkat tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang rindu engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Komitmen ya. Lakukan yang sama ya. Colek kanan kirimu. Saya senang Ibu Gembala mereka senyum-senyum, Bu. Ayo, colek kanan kirimu. Engkau bisa komitmen. Nah, gitu dong. Surga pun tersenyum. Amin. Menjadi prajurit Tuhan semua yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir nih. Tadi kan ketika seseorang yang komitmen, benar ya? Nah, sekarang ketika seseorang yang tidak komitmen, maka saya kasih istilah seperti ini. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk. Tiga, dua, satu. Berbahagialah orang yang itu adalah komitmen. Itu dikatakan bila tidak ada wayung menjadi liar rakyat. Memang musik boleh maju ke depan? Masih berapa menit lagi? 1 jam? Oh kira 1 jam lah kirain. Sesi berikutnya kalau saya 1 jam lagi. Oke. Nih perhatikan baik-baik. Seseorang yang ogah-ogahan, malas-malesan, tidak melakukan yang sama, yang berkenan di hadapan Tuhan yang Tuhan taruh atau tidak komitmen, apa yang terjadi dari orang itu? Boleh bantu saya nyanyi? Masih bersama dengan saya? Coba saya cek dulu. Masih bersama dengan saya? Masih 1, 2 nih melayang-layang. Masih bersama dengan saya? Ya, perhatikan. Ketika seseorang berusaha hitung-hitungan sama Tuhan, bawa kalkulator di gereja, rugi saya bawa persembahan perpuluhan, rugi, nanti saya gak begini-gini nih, kalkulator di gereja, mulai hitung-hitungan sama Tuhan, sama orang lain. Waktu apa yang terjadi? Saudara pernah lihat? Haleluya. Terima kasih Tuhan kau hadir. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saudara pernah lihat rambu lalu lintas merah kuning hijau? Saudara pernah lihat? Itu tandanya apa? Supaya kita nurut. Benar nggak? Tapi kalau rambu-rambu itu dilanggar, apa yang terjadi? Saya mau cepat nih, sebentar lagi 5 menit nih. Di depan weng-weng ini lampu merah, belum hijau. Nggak tahu ya, saya dulu pembalap nih, Rossi aja kalah. Belum tahu sih motor saya baru nih, saya saja gede. Mau cepat ini, sebentar lagi nih. Lalang lu, belum hijau. Tapi kau paksakan terus. Yang terjadi apa? Selain kecelakaan apa? Semprot. Tahu semprot ya? Bukan rawat makanan, bukan. Nggak enak dilihat, kacau, bener nggak? Bener nggak? Artinya apa? Ketika seseorang itu tidak komitmen, haleluya, haleluya, haleluya. Saya tulis di sini. Maka orang itu liar, tidak tertib,
liar. Saudara tahu kalau liar bagaimana? Kecelakaan, tabrak sana, tabrak sini semau gue. Hidup-hidup gue, badan-badan gue, tubuh-tubuh gue, uang-uang gue, kasar seperti itu. Emang lu siapa? Biar gue yang ngatur. Siapapun yang menjalankan apa gue pikirin. Semaunya. Engkau liar, tidak tertib. Di sorga itu tertib, saudara. Bagaimana kau layak di hadapan sorga kalau hidupmu liar semaunya? Maka yang terjadi apa? Oh sudah ya. Kalau tidak tertib, tidak liar, engkau mau melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Sadarilah hidupmu miliknya Tuhan. Yang kau miliki miliknya Tuhan. Semuanya bisa ambil, jangan biarkan Tuhan ambil apa yang berharga, yang penting. Karena kita nggak komitmen, tundukkan kepala. Kita naikkan pujian yuk. Yesuslah kau kebenaran. Yesuslah kebenaran. Lakukan lagi apa yang Tuhan berkenan. Kalau engkau dituntut Tuhan untuk berdoa, lakukan yang sama. Kalau Tuhan untuk engkau untuk bersyukur, bersyukurlah. Kalau Tuhan untuk engkau melayani, layanilah. Amin. Kalau Tuhan engkau untuk menabur, menaburnya. Walaupun gak masuk akal, tapi percayalah, komitmenmu Tuhan perhitungkan. Apapun keadaannya, kalau hidup. Hanya Yesus buat Tuhan. Tetaplah. Jangan biarkan itu. Saya undang kita bagi berdiri yuk. Saya undang kita bagi berdiri, responi firman Tuhan, hormati Dia. Ketahuilah, anakmu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, talenta, layanan, itu pemberian Tuhan. Engkau hanya titipan. Jangan takut kalau ku hidup. Yes, musik belajar masih dalam hati lagu. Yes, mari iman musik, ayo. Komitmen. Jangan takut. Belajar memberikan kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Sekotoko ya rena kaya. Gak apa-apa 5 tahun, 10 tahun, tapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan jawab. Jangan mau biasa-biasa saja. Yang terbaik. Yes, yang terbaik. Yang terbaik. Kalau ayo saudara, prajurit Tuhan, komitmen. Biar ketika ada goncangan, ada ujian, engkau tetap berkata, aku sayang padamu Tuhan. Aku akan tetap bersamamu Tuhan. Aku akan melakukan untuk engkau, untuk Yesus. Kalau Tuhan tuntut engkau menyembah, tingkatkan terus menyembah. Seboyorep. Dalam
berjuang sendirian saudara. Engkau gak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang Bapa, Engkau Tuhanku. Engkau bisa. Engkau bisa. Amin. Engkau usah lihat apa kata dunia. Engkau usah lihat apa kata dunia. Tapi lihat janji Tuhan bagimu. Dia komitmen. Tuhan komitmen sama kau. Tuhan komitmen. Tuhan terus komitmen peliharamu, lindungi engkau. Terakhir, yes. Kalau engkau tergerak hatimu, engkau boleh buka hati buat Tuhan. Angkat tanganmu bagi yang tergerak hatimu, angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa. Angkat tanganmu yang berdoa, angkat tangan. Yes, yes, yes. Jesus, Jesus, Jesus. Saya merasakan ada di antara kita. Apinya sudah mulai menyala. Apinya yang dulu padam sudah mulai menyala. Ya terus, terus, terus. Yes, tanggalkan semuanya. Yes, ya mulai menyembah. 1 menit menyembah, musik menyembah. Hambamu berdoa, ya, untuk orang ini yang masih terikat. Buka hatimu. Tuhan, kuasa-Mu turun. Lepaskan orang ini dari keterikatan. Lepas, lepas. Yes, yes, yes. Saya merasakan ada di antara kita yang sudah mulai kecewa menantikan itu. Hari ini Tuhan berjanji. Dia tepati. Jangan luntur janji. Yes.
yang luar biasa yang sedang dalam perintisannya di GBI Kampung Sawah Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa Tuhan. Kami percaya waktunya, waktu Tuhan, waktunya seturut kehendak rencana Tuhan, dan itu pasti indah Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena pikirannya Tuhan, tapi karena perkenananmu turun atas hidupnya Tuhan, atas pelayanannya Tuhan. Cukupkan Tuhan apa yang ia perlukan, baik secara jasmani rohani Tuhan. Semua kebutuhan gereja yang dibangunnya, dirintisnya Tuhan, semua Tuhan Kau lengkapi Tuhan. Sumber daya manusianya juga Tuhan, para pelayan jemaat, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun yang Kau utus Tuhan, diakon-diakonis Tuhan, kiranya semua sehati unity, sepikir melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa gereja ini lebih lagi Tuhan, ia semakin naik dan bukan turun Tuhan, karena Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Engkau telah kirimkan ke kepala rayon kami Tuhan, Pendeta Yohanes saja Guguk, untuk menjadi berkat di sana Tuhan. Pakai lebih lagi di sana Tuhan, menjadi berkat untuk jemaat di sana Bapak. Kami percaya di dalam ibadah nanti Tuhan, hadirat Allah turun, pengurapan Allah terjadi, mujizat terjadi Tuhan, dan setiap orang yang belum menerima bahasa roh Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan, karena Kau mau memakai gereja ini menjadi saksi-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk mewartakan Injil-Mu, mengembangkan Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami semua Tuhan. Kami sudah fokus akan Engkau Tuhan, kami akan tetap fokus di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang percaya, Tuhan menjamah setiap kita, Tuhan melawat setiap kita, dan percaya janji-janji Tuhan akan digenapi bersama kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Colek kiri kanan kanan. Ayo komitmen kembali. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau yang sudah menganugerahkan pada kami kesehatan yang sempurna, perlindungan atas setiap kami sehingga kami boleh bekerja Tuhan, dan Kau memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bawa persembahan kami, tanda ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tersedia di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Jemaat yang setia. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ruben Resi Winaseso yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan ialah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13.00 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pada pukul 19.00 WIB. Bagi Bapak Ibu yang saudara yang memiliki pergumulan pribadi, sakit penyakit, ataupun rindu didukung dalam doa, dapat memberikan info ke Kabid Doa Ibu Nurmala atau sekretariat.
Doa persiapan ibadah akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 di breakout room Zoom. Yuk Nyembah Yuk, JC dan Youth GB Jum Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_UM. Jadwal ibadah GB Jum Menteng setiap hari Minggu, sekolah Minggu akan diadakan secara 2 kali dimulai pada pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube dan pukul 10 WIB secara onsite. Ibadah raya diadakan 2 kali pukul 8 di lantai 1 bawah secara onsite dan ibadah kedua pada pukul 10.00 WIB secara onsite dan online disiarkan langsung melalui Zoom, YouTube GB Jum Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GB Jum Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita cool, Community of Love, komunitas kasih GB Jum Menteng. Untuk mengalami perkembangan lebih lagi, kami mengajak jemaat supaya bergabung dalam kul-kul yang ada di gereja kita. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19.30 WIB. Menara doa pelayan jemaat MDPJ akan diadakan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 10.00 WIB. Bagi pelayan jemaat yang namanya sudah terdaftar di MDPJ harap bergabung dalam doa ini. Cool Youth dan JC secara onsite akan diadakan pada hari ini, Minggu 27 November 2022 pukul 12 WIB. Kami mengajak seluruh anak remaja dan youth untuk bergabung dalam cool ini dan ajak-ajak temanmu ya. Ibadah Youth dan JC diadakan pada hari Minggu 4 Desember 2022 pukul 2 siang secara onsite. Kami mengundang anak-anak remaja dan youth dapat hadir dalam ibadah gabungan JC dan youth di GB Jum Menteng. Mari ajak teman-teman semua dan kami tunggu kehadirannya. Demikian pengumuman minggu ini, jaga selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang padamu Tuhan. Pada saat siang yang indah ini kami merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, sehingga pada saat ini juga kami boleh berada di tempat ini untuk datang kepadamu, memuji dan melangkan nama-Mu Bapa. Bahkan kami bersyukur padamu, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Ruben Resi Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan ajari kami untuk selalu komitmen apa yang Tuhan berikan pada kami, khususnya pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai mereka, sehingga apa yang ia kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelayanan mereka ya Bapak. Berkati juga keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kebutuhan mereka juga Tuhan campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya para pemimpin rohani kami Tuhan. Emerakan juga Bapak Niko Nyotor Harja Tuhan. Dimanapun dia berada, hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertai pelayanan mereka dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah Kau urapi secara khusus, Kau pakai Tuhan. Kau juga berkati khususnya keluarga besar mereka, anak cucu menantu mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, supaya boleh menjadi berkat khususnya bagi bangsa kami dan juga bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih, berkati juga ketika wakilnya Tuhan.
Kami menyerahkan ketiga wakil yang ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dimanapun dia berada melayani, biarlah campur tangan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kerjasama yang baik Bapa. Biarlah apa yang mereka kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Kepala Rayon kami Tuhan, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Kami menyerahkan hamba ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kau pakai Tuhan untuk membawa Rayon 1G ini supaya lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga wakilnya Tuhan, Bapak Sabto Edi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Servi Wijaya Tuhan. Kami menyerahkan hamba ini juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur padamu untuk hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk melayani, khususnya di tempat ini di GBI Ujung Menteng Tuhan. Kau pakai Tuhan secara khusus Tuhan Yesus. Berkati juga biarlah lewat hamba-Mu ini kami semua jemaat di GBI Ujung Menteng semakin sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Engkau. Komitmen setiap kepercayaan yang Tuhan sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, biarlah kami tetap semangat Tuhan, tetap menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau taruh di dalam setiap hati kami, hati kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah ya Bapak, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Perlindungan yang sempurna Engkau berikan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan, berikan hikmat mari panjang daripadamu untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kekuatan yang daripadamu Engkau berikan lewat pemimpin kami juga Tuhan. Kami berdoa untuk wakilnya Tuhan, Bapak Makro Pamin Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk kami semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani di tempat ini Tuhan. Juga jemaatnya sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Engkau telah kumpulkan kami semua di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga ingin menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Penyertaan perlindungan daripada Allah Bapa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau lakukan, engkau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila engkau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, bagi kita semua yang percaya akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yang di online selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sampai jumpa yang di Zoom, ditunggu kehadirannya onsite. Sengat hati aku memuji, sengat jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menerima puji
sukacita di hati.